Hari ini kita dalam pertemuan ini akan membahas tentang ketidakkeliruan dan ajaran Kristus, atau ajaran Kristus mengenai ketidakkeliruan. Ya, ini topik kita pada pertemuan malam hari ini. Jadi kita akan membahas banyak hal tentang ajaran Kristus mengenai ketidakkeliruan. Jadi kita akan membahas itu. Jadi melalui pertemuan ini kita akan belajar dari semua ajaran Kristus yang tertulis. Jadi kita akan mempelajari semua ajaran Kristus yang tertulis di dalam Alkitab, Alkitab yang kita punya. Nah, kita tidak percaya bahwa ada kemungkinan akan munculnya ajaran Kristus yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Jadi kita akan mempelajari ajaran Kristus tentang ketidakkeliruan secara tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya kita tidak akan percaya bahwa ada kemungkinan akan muncul ajaran Kristus yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Yang tidak tercatat dalam Alkitab, ajaran yang tidak tercatat dalam Alkitab yang dapat membatalkan bukti yang kita dapatkan dalam Alkitab, atau kita dapatkan melalui Injil yang kita miliki di dalam Alkitab. Nah, sebaliknya bila kita dapat menyelidiki semua yang Kristus katakan mengenai bisa dipercayanya Alkitab, maka kita dapat mengambil kesimpulan yang sah tentang pandangan Kristus terhadap Alkitab. Jadi malam hari ini berharap melalui pertemuan ini, ketika kita membahas ajaran Kristus mengenai ketidakkeliruan Alkitab, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan yang sah tentang pandangan Kristus terhadap Alkitab, pandangan Kristus terhadap ketidakkeliruan Alkitab. Nah, tadi yang seperti saya katakan tadi, bahwa kita akan mempelajarinya dari Alkitab, maka malam hari ini kita akan banyak membuka Alkitab dan kita akan pahami apa yang Kristus katakan tentang ketidakkeliruan Alkitab. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu dari kitab Injil Matius pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pasal 4 dari Injil Matius ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saya akan baca untuk kita semua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu,
Demikian firman Tuhan yang baru saja kita simak, kita baca bersama-sama dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 mengenai kisah pencobaan di padang gurun. Ketika itu setelah dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Lalu datanglah iblis atau si penggoda itu untuk menggoda Yesus. Kisah pencobaan terhadap Tuhan Yesus membuka beberapa hal penting mengenai pandangannya terhadap Alkitab. Yang pertama, Yesus menerima pengilhaman sepenuhnya. Jadi Yesus menerima pengilhaman sepenuhnya dari Alkitab. Mari kita perhatikan ketika pertama kali pencobaan oleh iblis untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Tuhan kita menjawab bahwa manusia hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di mana kita bisa memperhatikannya dari Matius pasal 4 ayat 4. Yesus mengatakan bahwa manusia hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebetulnya Kristus mengutip dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Kita akan buka sebentar di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Kristus mengutip dari Ulangan pasal 8 ayat yang ke-3. Tuhan Yesus tidak berkata beberapa firman, tetapi kita bisa perhatikan bahwa ternyata yang Tuhan Yesus Kristus katakan adalah setiap firman, bukan beberapa firman. Jikalau Alkitab dinapaskan Allah, sebagaimana yang kita sudah kutip beberapa waktu lalu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, maka Alkitab seluruhnya termasuk dalam apa yang menopang hidup manusia. Tidak hanya sebagian, tetapi keseluruhannya. Itu yang pertama kita bisa lihat dari pencobaan Kristus, ya, yang pertama di padang gurun. Kemudian yang kedua, pencobaan yang kedua juga memberi gambaran betapa pentingnya pengilhaman sepenuhnya. Jadi sekali lagi, di dalam pencobaan yang kedua juga memberikan gambaran yang jelas kepada kita betapa pentingnya pengilhaman sepenuhnya. Kita perhatikan, setan berusaha untuk membujuk Tuhan kita Yesus Kristus dalam pencobaan yang kedua ini. Untuk apa? Untuk menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah. Dengan meyakinkan Yesus. Jadi setan berusaha membujuk dengan meyakinkan Yesus, dengan mengutip dari Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Jadi setan meyakinkan Yesus bahwa Yesus dapat memegang janji di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Perhatikan, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi setan dalam mengutip ayat-ayat ini, atau ayat yang dikutip oleh setan dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12,
setan menghilangkan bagian ayat 11. Apa yang dihilangkan oleh setan? Untuk menjaga engkau di segala jalan. Penghilangan bagian ayat itu membelokkan arti dari janji Allah untuk menjaga orang benar dalam perjalanan mereka. Bukannya bahwa dia akan memelihara mereka ketika mereka sengaja mencari bahaya. Itulah yang diusulkan oleh setan kepada Kristus. Tetapi Kristus menjawab bahwa bersandar pada sepotong ayat berarti mencobai Allah. Sebaliknya Yesus bersandar pada setiap firman yang datang dari Allah, termasuk setiap kata dari ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Itu dalam pencobaan yang kedua. Kita perhatikan bahwa ternyata Kristus bersandar pada setiap kata dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kemudian yang kedua, Yesus menerima kebenaran dari pernyataan Allah. Seperti sudah dikatakan, pandangan populer sekarang memandang Alkitab hanya berisi pewahyuan pribadi atau pewahyuan pernyataan. Yakni mereka mengatakan bahwa Alkitab mewahyukan Allah dan Kristus secara tepat. Tetapi dalam kaitan pribadi dengan pribadi, bukannya dalam pernyataan-pernyataan. Sebab itu, meskipun kita dapat mempercayai berita Alkitab, sesungguhnya kita tidak dapat atau juga tidak perlu mempercayai pernyataan-pernyataan tersebut, atau maksud saya mempercayai pernyataan-pernyataan tertentu dari Alkitab. Alkitab menurut mereka menyaksikan kebenaran yang tidak bisa salah. Tetapi tidak harus begitu dengan pernyataan yang tanpa keliru menurut mereka. Maksudnya, petunjuk Alkitab bisa salah, tetapi Kristus yang ditunjuk atau disaksikan tidak bisa salah. Jadi ada sedikit perbedaan yang dimunculkan, tetapi jawaban Kristus terhadap serangan setan menyangkal pandangan tersebut, pandangan tadi. Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis, ada tertulis. Kita bisa perhatikan di ayat 4, ayat 7, ayat 10. Yesus senantiasa menjawab, ada tertulis. Yesus tidak berkata, Alkitab bersaksi. Oleh karena Yesus percaya kepada pernyataan Alkitab mengenai penyampai kebenaran di dalamnya dan mengenai dirinya dan menyampaikannya dengan teliti. Itu yang pertama, sebagai bukti yang dapat kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kemudian yang kedua, kita akan memperhatikan bukti dari penggunaan PL oleh Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus memakai peristiwa-peristiwa sejarah dalam Perjanjian Lama dengan cara yang meyakinkan bahwa dia sepenuhnya percaya sebagai sejarah yang faktual. Kristus menunjukkan cara yang meyakinkan bahwa sepenuhnya dia percaya sebagai sejarah yang faktual. Yesus, kita perhatikan, Yesus mengakui bahwa Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Yesus Kristus mengakui itu, bahwa mereka adalah dua orang manusia yang benar-benar hidup. Bukan hanya lambang-lambang manusia laki-laki dan perempuan, dan bahwa mereka berperilaku dalam cara-cara tertentu. Kita perhatikan apa yang Yesus Kristus katakan mengenai hal ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Matius pasal yang ke-19,
ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka berkata kepadanya, mereka berkata dan bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Perhatikan, Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Perhatikan, Yesus Kristus mengakui bahwa Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Yesus membenarkan kisah-kisah yang berhubungan dengan air bah pada zaman Nuh, yakni bahwa ada sebuah bahtera dan bahwa ada air bah yang membinasakan setiap orang yang tidak ikut dalam bahtera tersebut. Itu bisa kita temukan di dalam Matius pasal yang ke-24. Sekali lagi saya akan baca untuk kita dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita bisa perhatikan bahwa Yesus membenarkan kisah-kisah yang berhubungan dengan air bah pada zaman Nuh. Kemudian yang ketiga, pada dua kesempatan yang berbeda, Yesus mengesahkan atau membenarkan penghancuran Sodom dan Gomora oleh Allah dan historisitas Lot dan istrinya. Kita bisa temukan itu di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, kemudian di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membaca salah satunya dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Selain itu juga, Yesus menerima sebagai kisah yang benar. Sekali lagi, Yesus menerima sebagai kisah yang benar mengenai Yunus dan ikan yang besar. Itu bisa dapat kita temukan di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-40. Kemudian juga Yesus mengakui historisitas dari Yesaya. Kita bisa dapat temukan itu di dalam Matius pasal 12 ayat 17. Juga Yesus Kristus mengakui historisitas mengenai Elia di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 12, mengenai Daniel itu terdapat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15, kemudian mengenai historisitas dari Habel itu terdapat dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 35, kemudian juga mengenai Sakaria itu terdapat dalam Matius pasal 23 ayat 35, kemudian juga mengenai Abiatar itu terdapat dalam Markus pasal 2 ayat 26, juga mengenai Daud yaitu terdapat dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 45, kemudian juga mengenai Musa dan tulisannya. Mengenai Musa dan tulisannya terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat yang keempat. Saya kira ini baik untuk kita baca. Saya akan baca untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam,
dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Selain itu juga kita akan lebih baik kalau kita membaca juga dari Yohanes pasal yang kelima mengenai Musa dan tulisannya. Yohanes pasal yang keempat, maksud saya Yohanes pasal 5 ayat 46, demikian bunyi firman Tuhan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Perhatikan, sebab Musa atau ia ini adalah Musa menulis tentang aku, menulis tentang Yesus Kristus. Juga Yesus Kristus mengakui historisitas mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 8 ayat 11, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-39. Kristus tidak hanya menyinggung kisah-kisah ini, tetapi dia mengesahkan peristiwa-peristiwa itu sebagai sejarah yang faktual untuk dipercaya sepenuhnya. Juga peristiwa-peristiwa ini termasuk bagian-bagian yang diperdebatkan dalam PL, seperti penciptaan, air bah, mujizat-mujizat besar, termasuk Yunus dan ikan besar. Jelas Tuhan kita Yesus Kristus merasakan bahwa Dia mempunyai Alkitab yang bisa dipercaya. Kesejarahannya benar dengan setiap kata, bisa dan sangat bisa dipercaya. Kalau kita mendapati bahwa dia memakai atau mengajar tentang Alkitab hanya secara umum, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dia mempercaya Alkitab dengan bisa dipercayai secara umum. Tetapi tidak demikian. Jika pada pihak lain kita mendapati bahwa dia mempercayai Alkitab secara mendetail dan teliti, maka kita harus menyimpulkan bahwa dia atau Yesus Kristus mempercayainya sampai kepada hal-hal detail tidak keliru. Itu dari PL. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat dari sebuah bukti yang lain dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan baca untuk kita dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Perhatikan, sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum semuanya terjadi, tidak akan ditiadakan. Kita perhatikan bahwa janganlah kita menyangka bahwa akan ditiadakan, tetapi akan digenapi. Perhatikan, Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa maksudnya? Mari kita perhatikan. Maksudnya kita bisa lihat pertama bahwa apa janjinya, yaitu Taurat dan kitab para nabi tidak akan ditiadakan, tetapi digenapi. Tidak ditiadakan, tetapi digenapi. Meniadakan berarti tidak menggenapi sesuatu, dan menggenapi berarti melaksanakan janji.
kita dapati bahwa Kristus menjamin sesuatu mengenai janji-janji itu tidak akan gagal. Kemudian yang kedua, apa yang cukup, apa yang dicakup oleh janji ini? Taurat dan kitab para nabi mencakup seluruh PL. Jadi cakupannya, Taurat dan kitab para nabi ini mencakup seluruh perjanjian lama. Alkitab yang dimiliki oleh Yesus, Taurat dalam ayat 18 artinya sama atau dibandingkan pemakaian Taurat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 yang mencakup lebih daripada Taurat Musa. Mari kita perhatikan bersama dari Yohanes pasal yang ke-10. Secara cepat saya akan baca untuk kita Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Maksud saya, Yohanes pasal yang ke-10 ini akan masuk di bagian yang lain, tetapi saya salah memasukkannya di sini. Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya. Tetapi maksud Yesus mengenai kitab Taurat dan kitab para nabi itu adalah mencakup keseluruhan dari perjanjian lama. Kemudian yang ketiga, sampai berapa jauh semua janji dalam perjanjian lama akan digenapi. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus yakin bahwa janji-janji perjanjian lama akan digenapi sampai kepada iota dan titik. Perhatikan, sampai kepada iota dan titik. Jadi, iota dan titik atau iota adalah huruf Yunani, atau yod dalam bahasa Ibrani, huruf yang terkecil dari semua huruf dalam abjad, baik dalam Yunani maupun Ibrani. Hampir sama besarnya dengan tanda baca apostrof atau koma di atasnya. Bapak Ibu kalau memperhatikan abjad Ibrani dan Yunani, itu sama tandanya dengan baca apostrof atau koma di atasnya. Jadi hurufnya kecil, menunjukkan kepada abjad huruf yang paling kecil. Meskipun kecil, meskipun merupakan huruf yang terkecil, namun sama pentingnya dengan huruf-huruf lainnya. Karena huruf-huruf menjadi kata, dan kata-kata menjadi membentuk kalimat-kalimat, membuat janji Allah. Bila kita mengucapkan sebuah kata dengan suatu cara, itulah katanya, itulah maksud katanya. Tetapi dengan cara lain, atau bahkan mengubah satu huruf saja, maka jadilah kata yang lain. Contohnya, bisa kita perhatikan, kata tua misalnya. Tua artinya tidak muda. Tetapi tuah artinya, ada tambah H, artinya keramat. Tuah itu artinya keramat. Kemudian tuan artinya majikan. Jadi satu huruf saja itulah menunjukkan makna kata. Kalau kita bisa memperhatikan betapa berpengaruhnya satu huruf. Nah, kita bisa amati bahwa ternyata huruf-huruf dapat mengubah kata. Ya, Tuhan kita berjanji bahwa tidak satu iota pun akan gagal. Setiap janji akan digenapi sebagaimana dituliskan di dalam Alkitab. Perhatikan bahwa Kristus tidak mulai dengan konsep, lalu membiarkan kata-kata dipilih untuk menyampaikan konsep tersebut, seperti yang diajarkan oleh pengilhaman konsep. Yesus mulai sebaliknya. Yesus dalam mengatakan bahwa janji-janji itu didasarkan pada kata-kata yang tertulis, dan kata-kata itu bisa dipercaya sepenuhnya sampai kepada
mendetail, yang paling mendetail. Perhatikan iota atau titik pun pasti akan digenapi. Tidak juga Tuhan berkata bahwa janji itu akan digenapi kalau secara kebudayaan relevan pada waktu penggenapan. Di beberapa lingkungan sekarang janji-janji itu ditafsirkan kembali karena memang di beberapa lingkungan sekarang janji-janji itu ditafsirkan kembali secara kultural. Dan dengan cara demikian sesungguhnya membatalkan janji semula. Tetapi Kristus mengajar bahwa kita dapat mengandalkan penggenapan yang persis dari janji semula, sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Lama. Janji Tuhan adalah bahwa semua janji dalam Perjanjian Lama akan digenapi persis seperti yang dituliskan semula. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa lanjut kepada yang keempat, kita bisa melihatnya dari bukti dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membaca untuk kita semua mulai dari ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ini adalah ayat yang saya baca tadi. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Ayat 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kemudian ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Peristiwa ini menjelang akhir pelayanannya di dunia. Menjelang akhir pelayanan Yesus Kristus di dunia. Tuhan mengesahkan kembali keyakinannya yang penuh terhadap Alkitab, yang bisa dipercaya sampai kepada detail-detailnya. Peristiwa ini terjadi pada waktu pesta hari raya pemulihan atau Hanukah. Itu dimulai tahun 165 sebelum Masehi untuk memperingati penyucian dan pembukaan kembali Bait Allah yang dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes, maksud saya, dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes 3 tahun sebelumnya. Orang-orang Yahudi menanyakan kepada Yesus dalam pertemuan itu, mereka menanyakan kepada Yesus untuk memberitahukan kepada mereka dengan terus terang apakah dia adalah Mesias. Sebagaimana yang kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 24. Lalu jawabnya, aku dan Bapakku satu. Kita perhatikan, Yesus menjawab, aku dan Bapakku satu. Kata satu adalah jenis kata netral. Satu untuk benda, bukan satu orang. Dengan kata lain,
Yesus Kristus tidak menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah sama, tetapi bahwa dia dan Bapa memiliki kesatuan esensi yang bersama. Kesatuan esensi yaitu sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang kekal, maha tahu, maha hadir, itu juga dimiliki oleh Yesus Kristus yang adalah esensinya Allah. Bahwa dia mempunyai kesatuan sifat yang sempurna dan tindakan bersama Bapaknya. Orang-orang Yahudi telah menanyakan apakah dia adalah Mesias. Tetapi jawab Yesus lebih daripada yang mereka harapkan. Karena dalam jawaban itu, Yesus menyatakan bahwa dia juga sama dengan Allah. Atau dia adalah Allah. Tentu orang-orang Yahudi mengerti dengan ucapan Yesus. Sangat mengerti dengan ucapan Yesus itu, sehingga begitu mereka mendengar ucapan Yesus itu, segera mereka bersikap untuk melemparinya dengan batu. Karena mereka menganggapnya sebagai hujatan terhadap Allah. Mereka menganggapnya sebagai hujat. Kemudian, walaupun begitu, untuk meredakan mereka, Yesus kembali lagi mengutip Perjanjian Lama. Yesus mengutip Perjanjian Lama dari Mazmur pasal yang ke-82. Kita perhatikan Mazmur pasal yang ke-82. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah, ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Jadi ketika mereka melempari Yesus dengan batu, lalu untuk meredakan peristiwa tersebut atau situasi tersebut, Yesus Kristus kembali mengutip Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur pasal 82. Dia menyebut bagian Perjanjian Lama ini sebagai kitab. Sebagaimana yang kita dapat temukan di dalam Yohanes pasal 10 tadi, yang sudah kita baca, pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Seperti yang dia lakukan pada dua peristiwa lainnya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 34 dan pasal 15 ayat yang ke-25. Dalam kitab Taurat itu katanya, hakim-hakim Israel, manusia disebut Allah. Perhatikan seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-82 ayat 1, kemudian itu dikutip dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 34, Yohanes 12:34, Yohanes 15:25, Yesus Kristus mengatakan bahwa hakim-hakim Israel, manusia disebut Allah, hanya demi jabatan mereka yang tinggi, meskipun itu adalah pemberian Allah. Maka dia simpulkan, kalau Mazmur, kitab Mazmur, pemazmur dapat menyebutkan sebutan Allah kepada manusia, tentunya sebutan anak Allah boleh atau bisa sah ditujukan kepada dia atau Yesus Kristus yang dikuduskan oleh Bapa dan diutus ke dalam dunia. Dengan kata lain, kalau Elohim bisa ditujukan kepada manusia, apalagi tentu lebih tepat ditujukan kepada dirinya yang adalah dikuduskan oleh Bapa dan diutus oleh Bapa. Karena dia memiliki kesatuan esensi dengan Bapa, memiliki sifat-sifat Allah.
Sangat jelas bahwa Alkitab diilhamkan semua kata-katanya. Dia menunjukkan kepada umat Yahudi apa yang tertulis, dan sekali lagi apa yang tertulis. Firman Allah datang dalam pernyataan yang tertulis, bukan hanya dalam konsep, pikiran, atau tradisi lisan. Catatan tertulislah yang diilhami dan bisa dipercaya. Alkitab diilhami dengan penuh wibawa. Dalam perdebatannya yang agak rumit itu, Tuhan melemparkan pernyataannya yang sepertinya tidak sengaja, dan Alkitab tidak bisa dibatalkan. Kita bisa lihat apa maksudnya. Jelaslah bahwa Alkitab tidak bisa dihilangkan wibawanya. Satu-satunya jalan untuk Alkitab gagal dalam mempunyai wibawa yang sempurna kalau di dalamnya terdapat kekeliruan. Tetapi Kristus mengatakan di sini bahwa Alkitab itu berwibawa tanpa keliru. Demikianlah perdebatannya dengan orang-orang Yahudi. Tuhan mengatakan dua hal yang pasti. Mazmur menyebut mereka Allah, dan Alkitab tidak bisa dibatalkan. Ingatlah, Kristus, mari kita perhatikan, ingatlah, Kristus mempertaruhkan nyawanya demi Alkitab yang bisa dipercaya. Teliti dan wibawanya Alkitab itu meskipun atas satu kata, karena para orang Yahudi akan melemparinya dengan batu. Itu yang keempat, Bapak Ibu. Kemudian bukti yang kelima, mari kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Saya akan baca untuk kita semua dari Injil Matius pasal yang ke-22 Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika saya ulangi dari ayat 24, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Perhatikan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati. Perhatikan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah itu bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Kita perhatikan dalam adegan ini,
Sebelum itu Tuhan menghadapi bangsa orang Yahudi atau menghadapi orang Yahudi dan jumpa pers dengan golongan Farisi. Berlangsung pada hari yang sama. Kejadian ini berlangsung pada hari yang sama. Partai Herodian sudah mencoba menjebak dia dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan menurut kitab Taurat untuk membayar pajak kepada kaisar. Lalu kemudian giliran partai Saduki datang. Dalam Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33 yang kita baca tadi, dalam dialog itu kita mendapatkan bukti yang lebih jelas tentang kepercayaan Tuhan kepada Alkitab tanpa keliru dan berwibawa sampai kepada hal-hal yang detail. Golongan Saduki percaya kepada wibawa kitab suci Musa. Maksudnya wibawa kitab suci yang ditulis oleh Musa. Namun mereka menyangkal keberadaan malaikat dan roh-roh serta kebangkitan orang mati. Karena mereka tidak menemukan hal-hal itu diajarkan dalam kitab Pentatuk. Kitab Pentatuk adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Mereka segera menyatakan kemunafikan mereka dengan menanya Yesus soal kebangkitan. Ditambah lagi mereka merancang ilustrasi berdasarkan Pentatuk untuk menguatkan kepercayaan mereka, yaitu masalah hukum perkawinan, levirat. Hukum kepercayaan levirat dari kata Latin yang berarti kawin dengan ipar. Ini sebetulnya terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-25. Hukum itu mengharuskan sang ipar dari janda tanpa anak itu menikahinya kalau dia mau atau dia bisa melaksanakannya. Kalau tidak, maka kewajibannya akan jatuh kepada kerabat terdekat, seperti dalam kisah Rut dan Boas. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Rut, sekali lagi dari kitab Rut pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Atas dasar inilah, golongan Saduki meramu kisah tentang 7 bersaudara yang sulung menikah dengan seorang wanita dan meninggal. Kemudian 6 adiknya berturut-turut menikah dengan wanita yang sama karena mereka meninggal berturut-turut. Terakhir, suami ke-7 juga meninggal dan juga istrinya juga meninggal, perempuan itu juga meninggal. Kemudian kaum Saduki mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dalam kebangkitan nanti, si wanita akan menjadi istri siapa dari ke-7-nya itu? Karena semuanya sudah beristrikan dia. Kita perhatikan apa jawab Yesus. Yesus menjawab, Yesus menyatakan bahwa mereka keliru. Mereka tidak mengerti Alkitab dan tidak mengerti kuasa Allah. Sebagaimana yang kita baca tadi. Kemudian Kristus menilai pertanyaan itu dan menyebutnya sebagai tidak relevan. Perhatikan ayat yang ke-30. Karena dalam kebangkitan, orang tidak dikawinkan, melainkan mereka yang sudah meninggal akan seperti malaikat yang tidak menikah karena tidak perlu melahirkan bayi-bayi malaikat. Bilangan para malaikat sebagaimana bilangan para malaikat sudah tetap sejak mereka diciptakan, tidak beranak pinak sehingga jumlah mereka akan bertambah, tidak. Tetapi bilangan para malaikat sudah tetap sejak mereka diciptakan. Demikian pula dalam kehidupan mendatang, manusia tidak akan kawin karena tidak perlu melahirkan anak-anak. Kristus tidak mengatakan bahwa orang akan menjadi malaikat dalam statement itu setelah meninggal. Tetapi hanya akan seperti malaikat yang nanti mereka tidak akan melahirkan. Jadi sama seperti malaikat yang tidak melahirkan. Hukum perkawinan levirat dimaksudkan untuk menjamin bahwa anak-anak yang dilahirkan bisa menanggung keluarga dari suami yang meninggal. Tetapi di surga tidak diperlukan lagi. Kemudian Tuhan melanjutkan untuk mengajarkan kepada mereka suatu doktrin yang bagus dari perjanjian lama.
Kristus mengutip dari Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kristus mengutip dari Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan baca dari Keluaran pasal 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi kita bisa perhatikan bahwa Musa sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub pergi kepada orang-orang Israel yang di Mesir adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan mengatakan bahwa Allah yang mengutus Musa adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya orang hidup, meskipun Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati. Pelajaran itu ialah bertentangan dengan ajaranmu. Alkitabmu mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kematian tidak mengakhiri segalanya seperti yang kalian ajarkan. Maksudnya yang diajarkan oleh kaum Saduki. Selanjutnya, baik untuk diperhatikan juga, sama seperti dengan Yohanes pasal 10 ayat 34, dia mendasarkan argumennya pada firman yang tertulis, bukan pada konsep umum, tetapi kata-kata tertulis tertentu di dalam kitab suci. Khususnya dalam mendasarkan jawabannya pada cara bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dalam belukar yang menyala. Aku adalah aku, Allah katakan. Aku adalah aku, atau aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku adalah aku yang sudah ada. Tidak ada yang menjadikan aku ada, tetapi aku yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada dari yang tidak ada. Aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Perhatikan itu. Dan aku adalah Allah orang hidup. Kalau kita perhatikan di dalam teks yang kita baca tadi, itu membuktikan bahwa Allah adalah Allah orang hidup. Artinya bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub masih hidup, meskipun mereka sudah lama mati. Kristus menunjukkan bahwa Allah masih Allah mereka. Itu bukti yang kelima, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa lanjut ke bukti yang keenam. Kita bisa menemukannya di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membaca untuk kita dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Perhatikan kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Pada hari yang sama, kaum Farisi ikut dengan kalayak ramai yang berbeda pikiran,
pemikiran, Kristus bertanya langsung kepada mereka. Dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-42. Kita perhatikan ayat yang ke-42. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Dalam ayat ini kita perhatikan, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 42 sampai 46 yang kita baca tadi, mereka juga menjawab langsung ketika Kristus pada hari yang sama bertanya kepada mereka. Mereka menjawab langsung ketika Yesus bertanya untuk meminta pendapat mereka tentang Mesias. Mereka mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Jawaban mereka tentu benar tetapi tidak lengkap. Karena Kristus adalah anak Daud sejauh kemanusiaannya. Tetapi dia juga adalah anak Allah. Dan dia ingin supaya kaum Farisi mengakui hal itu. Sehingga dia bertanya, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Mesias atau menyebut Mesias tuannya? Dan untuk membuktikan bahwa Daud memang memanggil demikian, Yesus kembali lagi mengutip perjanjian lama dari kitab Mazmur pasal yang ke-110 ayat 1. Dalam ayat ini, Tuhan yakni Bapa, kalau kita perhatikan, saya kira baik untuk kita baca. Di dalam Mazmur pasal yang ke-110, Mazmur pasal yang ke-110 ayat 1, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakinya. Kita perhatikan dalam ayat ini Tuhan, yaitu Bapa, berkata kepada Tuanku, yaitu Mesias, yang adalah tuannya Daud, duduklah di sebelah kananku, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sampai Allah Bapa atau Bapa menaruh segala musuh Mesias di bawah kaki Mesias. Bagaimana Daud memanggil Mesias tuannya kalau Mesias itu hanyalah anaknya? Jawaban yang tepat adalah karena Mesias adalah Allahnya Daud juga. Dengan kata lain, Mesias haruslah Allah dan manusia. Sebagai manusia, Yesus atau Mesias adalah anak Daud, tetapi sebaliknya sebagai Allah, dia adalah Tuan Raja Daud, tuannya Daud. Bila Yesus bukan Allah, manusia sekaligus. Maksud saya ulangi, bila Yesus bukan Allah manusia sekaligus, maka dia tidak dapat menjadi juru selamat yang memadai. Jika Yesus bukan Allah manusia sekaligus, maka dia tidak dapat menjadi imam besar atau hakim. Yesus memakai Mazmur pasal 10, maksud saya Mazmur pasal 110 untuk menekankan kebenaran mengenai siapa dia sebenarnya. Tetapi itulah sesungguhnya dilakukan oleh Yesus. Mendasarkan argumennya terhadap orang Farisi pada sebuah kata Ibrani, Tuanku. Demikianlah harus diakui bahwa rincian Alkitab sangat bisa diandalkan. Itu sebabnya Bapak Ibu pada malam hari ini,
kita akan lihat apa yang menjadi sikap Tuhan terhadap Alkitab. Sikap Tuhan terhadap Alkitab yang pertama adalah ejaan kata-kata dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak satu janji pun akan digenapi dengan cara lain dari yang tereja di dalam Alkitab. Yang kedua, satu-satunya cara Alkitab kehilangan wibawanya kalau mengandung kekeliruan. Tetapi Kristus mengajarkan bahwa Alkitab tidak bisa dibatalkan. Demikianlah dia mempercayainya sebagai tanpa mengandung kekeliruan. Yang ketiga, oleh sebab itu, siapakah yang dapat berkata bahwa ia sungguh-sungguh mengikut Tuhan tanpa menerima ajarannya mengenai Alkitab yang tanpa mengandung kekeliruan. Demikian topik kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Pak Aranggi akan menolong kita untuk masuk dalam sesi diskusi. Baik, terima kasih Pak Jitro atas penyampaian materinya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah baca banyak ayat pada hari ini ya. Kalau saya bisa ringkaskan. Ada pertama kita lihat di Matius pasal 4 ayat 1-11. Di mana kita lihat tadi Pak Jitro menjelaskan, menunjukkan di ayat itu bahwa Tuhan berfirman bahwa bukan beberapa firman yang diilhamkan Allah, tapi setiap firman yang diilhamkan, dan diilhamkan dengan sepenuhnya benar. Keseluruhan firman diilhamkan dan dengan sepenuhnya benar. Jadi bukan hanya bahwa Alkitab itu isinya kebenaran, tapi yang menyampaikan juga benar, sehingga penyampaian itu pasti akan disampaikan secara teliti. Sederhananya begitu. Lalu kita juga melihat beberapa ayat di Perjanjian Lama, di mana ditunjukkan bahwa Tuhan percaya pada setiap kisah itu sebagai sesuatu yang terjadi secara faktual, sebagai satu kejadian sejarah yang benar-benar terjadi ya, tentang Adam dan Hawa, lalu Bahtera Nuh dan air bah, kemudian Sodom dan Gomora, kemudian juga para nabi, dan cerita-cerita yang ya dalam sehari-hari kita tidak temui lah, seperti Yunus yang dimakan oleh ikan itu ya. Lalu di Matius pasal 5 ayat 17-18, kita melihat satu hal yang lain, bahwa janji Tuhan adalah bagaimana keseluruhan perjanjian lama itu akan digenapi. Dan penggenapannya ini sampai ke iota dan titik, jadi abjad yang paling kecil ya. Jadi keseluruhan akan digenapi tanpa terkecuali. Dan itu Kristus yang ajarkan ya, berarti Alkitab seluruhnya tidak keliru. Bahkan itu tadi persoalan sejarah, berbeda dengan orang-orang yang percaya ketidakbersalahan. Mereka percaya bahwa ajaran di Alkitab benar, tapi sejarah dan sains keliru, atau mungkin keliru. Tapi di sini Kristus ajarkan bahwa bahkan sejarahnya itu benar. Dan di sini kita lihat bahwa semua janji Allah di keseluruhan perjanjian lama itu akan digenapi. Lalu di Yohanes pasal 10 ayat 31-38, kita dengar dari Pak Jitro juga bahwa ada 3 poin. Alkitab itu diilhamkan sampai ke semua kata-katanya, jadi persoalan iota dan titik tadi juga, lalu sampai ke semua detil yang ada di dalamnya, dan terakhir, dia diilhamkan dengan penuh wibawa, itu berarti dia diilhamkan tanpa keliru. Jadi, karena seluruhnya benar, sehingga ada wibawa di mana kita bisa percaya kepada keseluruhannya itu, karena tidak ada kekeliruan di dalamnya. Lalu kita melihat juga di Matius pasal 22, ayat 23-33, di mana hanya pemakaian kata kerja yang berbeda. Saya pikir kalau di Indonesia itu seperti kita sedang bilang, saya makan, tapi dalam artian saya sedang makan, lalu saya sudah makan. Jadi hanya perbedaan kata penanda waktu seperti begitu, di mana Tuhan dasarkan argumennya kepada golongan Saduki di sini. Jadi
Bahkan sampai ke penanda waktu di dalam bahasa Ibrani ya. Yesus mendasarkan argumennya dan berarti sampai ke kata-kata tertulis yang tertentu. Alkitab tidak keliru. Lalu terakhir, kita lihat di Matius pasal 22, ayat 41 sampai 46, hal yang kurang lebih sama. Jadi hanya pemakaian kata ku di sana, yang membedakan bahwa Mesias itu juga Tuhan, tapi juga anaknya Daud. Sehingga hanya satu kata ganti kecil, itu benar juga. Sehingga ya keseluruhan Alkitab itu benar sampai semua kata yang dipakai untuk sampaikan firman-Nya, yang Tuhan gunakan untuk sampaikan firman-Nya. Jadi itu.